Saya persilahkan kesempatan pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Izin Kanda Komar dan teman-teman fraksi yang lain. Pak Menteri, saya sangat senang mendengar ketika Pak Menteri bicara bahwa tanah di Indonesia ini dikuasai kurang lebih 60 keluarga ya Pak, kalau nggak salah. Artinya kan negara sudah mulai jujur nih sama rakyat. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kita mau ngapain dengan informasi itu? Apakah ini menjadi satu tonggak kemudian terjadi keadilan agraria? Apakah pemerintah punya niat untuk mempercepat reforma agraria dan distribusi agraria? Kan ini yang menjadi pertanyaan kita, Pak. Karena kalau berhenti hanya menjadi statement, tentu hanya akan membuat kebencian masyarakat di tingkat bawah yang mengalami ketidakadilan agraria itu malah akan terakumulasi. Jadi tolong mungkin dengan informasi itu negara mau melakukan apa? Misalnya kalau saya berpendapat, walaupun misalnya HGU, perkebunan, HTI, bahkan tambang ada PBB-nya dan sebagainya. Saya kira sudah saatnya. Karena yang berusaha, yang memiliki juga itu saja circle-nya. Saya kira pajaknya harus dinaikin betul, Pak. Mereka sudah cukup kaya, Pak. Mereka sudah sangat kaya. Saatnya negara mengambil untuk mendistribusikannya kepada rakyat, Pak. Jangan sampai terjadi seperti di Pati kemarin, anggaran mereka turun, lalu berinisiatif menaikkan PBB. Akhirnya kekacauan. Kalau informasi bahwa tanah di Republik ini besarnya dikuasai oleh 60 orang, tunjukkan keadilan itu. Tidak saja melalui yang namanya reforma agraria yang serius dan konsisten, tapi juga dengan membebani mereka dengan pajak yang lebih besar, Pak. Saya kira sudah waktunya. Mereka sudah kaya raya untuk 70 keturunan, Pak, bukan 7 turunan lagi, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap Pak Menteri bantu kita memberikan update progres terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Satgas PKH. Kayak apa progresnya dan seperti apa rencananya. Karena bagaimanapun kita ini yang di Komisi 2, konstituen kita itu tahunya urusan tanah itu Komisi 2, Pak. Sementara Satgas kan bukan di kita, Pak. Oleh karena itu perlu bagi kami untuk kemudian mendapatkan keterangan dari pemerintah, apa follow up-nya. Untuk masing-masing daerah yang sudah ditetapkan, berapa sebenarnya yang sudah ditetapkan. Karena saya mau kasih contoh, Pak, kasus di Tesonilo. Mau kita apain itu, Pak? Sebagian besar sudah SHM, misalnya. Kita mau apain mereka? Apakah mereka betul-betul hanya akan kita gusur yang 11.000 kakak itu? Mau diapain, Pak? Bagaimana kita menjelaskan bahwa negara itu memang ada untuk mereka, Pak. Bukan kita tidak peduli lingkungan, saya aktivis lingkungan, Pak. Tapi ketika ada 11.000 orang menggantungkan nyawa keluarganya, lalu kita harus ngapain? Kan harus dipikirin, Pak. Tolong kami disampaikan kayak apa ini rencana negara untuk urusan ini, Pak. Juga kejelasan misalnya di dapil saya, Pak. Di Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoy. Itu subuh-subuh, Pak, tiba-tiba ada pelang tanah ini dikuasai oleh Satgas PKH, bla bla bla, yang masuk bekerja di sini ancamannya pidana. Lah kebun mereka di situ, Pak. Kalau mereka nggak masuk ngasih makan keluarganya pakai apa? Kan nggak ada kejelasan, mereka juga nggak tahu mau minta izin sama siapa. Ini kan harus diselesaikan, Pak Menteri. Tolonglah itu diminta penjelasannya dari Satgas PKH, supaya kita bisa sampaikan pada masyarakat. Ini loh, roadmap-nya untuk penyelesaian masalah-masalah ini. Kan gitu, nggak mungkin lah yang di Tesonilo itu kita usir begitu saja. Itu lebih kejam dari Belanda, Pak. Itu harus kita diberi penjelasan, Pak. Kemudian saya senang tadi mendengar bahwa sudah ada MOU antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Kehutanan. Sebagian besar konflik agraria ini karena tidak adanya, kalau menurut saya, keterlibatan ATR BPN ketika penetapan kawasan-kawasan.
Sehingga SHM bisa ada di sana misalnya. Atau desa bisa ada di sana. Kalau saya lihat di internet Pak, di data yang ada, ini kalau saya tidak salah Pak, ada 25.863 desa masuk kawasan hutan. Mau diapain ini? 25.863 desa yang masuk kawasan hutan. Ini dulu kan Kementerian Kehutanan menetapkan kawasan sesuka hatinya. Nggak pernah turun ke bawah, entah peta kapan tahun berapa dipakai, kita nggak tahu. Dulu kita tahu waktu otonomi diberikan keleluasan pada pemerintah daerah untuk menerbitkan katakan HGU kalau saya tidak salah. Izin lah HPH atau apa saya lupa. Pada waktu itu baru-baru otonomi daerah Pak, tahun 2004. Ya, pelepasan kawasan hutan kan sama. Lalu kemudian terbit yang lain-lain lah saya nggak ngerti. Tiba-tiba masuk jadi kawasan hutan lindung. Kan banyak terjadi yang seperti itu. Tentu bukan kesalahan ATR BPN, tapi saya berharap ini tidak saja hanya dengan Menteri Kehutanan Pak. Menteri SDM-nya di mana Pak? Konflik agraria antara masyarakat dengan yang namanya tambang itu juga terjadi di mana-mana. Terutama daerah Kalimantan dan Maluku Utara sana Pak. Nanti mungkin Papua Pak. Kalau menurut saya nggak cukup hanya nota kesepahaman Pak. Kan kita kemarin itu sudah ada Omnibus Law. Kenapa tidak dimasukin di sana? Bahwa dalam penetapan kawasan, suatu kawasan, itu harus kesepakatan bersama 3 kementerian itu. Nggak bisa hanya dilepas kepada bahkan mungkin 4 kementerian dalam negeri. Karena menyangkut rakyat atau pemerintahan desa atau apapun yang ada di sana. Saya mohon ini Pak, tolong dipertimbangkan dan diperhatikan dengan benar. Lalu kemudian Bapak, saya melihat di sini, saya mengapresiasi kecepatan untuk penerbitan hak atas tanah ini. Ya. Tapi sungguh ironi ketika kemudian saya melihat hanya sebanyak 878 hektar ya pendaftaran tanah ulayat. Cilaka 12 kita bicara jutaan hektar untuk korporasi, tanah ulayat hanya 987 hektar. Betapa tidak adilnya negara. Bagaimana kita memacu ini Pak? Bagaimana kita mengakselerasi ini? Saya selalu bilang Pak, tanah nggak pernah nambah, orang nambah. Pasti akan terjadi bom waktu di mana-mana soal tanah ini Pak. Sekarang orang masih sabar tidak masuk kawasan hutan untuk cari makan. Tapi kalau nanti orang bertambah terus Pak, orang untuk makan, mau nggak mau harus menerabas hutan Pak. Kan kita harus pikirkan bagaimana mengakselerasi ini dan ada keseimbangan dengan yang namanya korporasi. Dulu zaman Orde Baru oke, trickle down effect. Kalau sekarang tidak Pak, distribusi keadilan Pak. Tidak ada cerita lagi yang namanya trickle down effect Pak. Karena ternyata uang konglomerat itu kalau sudah ada, mereka simpan ke luar negeri Pak. Bukan diinvestasikan di negara ini. Mungkin yang terakhir Pak Menteri, ini saya ketemu teman saya ini jadinya dosanya jadi semua sama dia ini. Padahal ini dosa negara bertahun-tahun ya Pak Menteri ya. Tapi ini kan persoalan kita bersama yang harus kita jawab Pak. Jadi yang terakhir kalau dari saya Pak, soal penambangan di pulau kecil Pak. Penambangan. Seperti yang terjadi kemarin di Raja Ampat itu Pak. Di dapil saya ada juga Pak, pulau-pulau begitu ditambang Pak. Misalnya di, sebentar saya lupa. Ada pulau juga yang seperti itu, di banyak tempat. Ini kita harus konsisten Pak, kalau menurut saya. Apakah benar tidak boleh menambang di daerah, di pulau-pulau kecil? Ya, supaya kita konsisten. Sekarang kan udah nggak ada yang ributkan Raja Ampat Pak. Jadi tolong itu menjadi ini kita juga. Saya ucapkan terima kasih pimpinan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Terima kasih